Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, ajaib, ajaib. Saya undang pemain musik, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan, segala pujian hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat, haleluya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
dan gagah kami Tuhan. Namun kami tahu semua karena belas kasihan, karena kemurahan Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau mempersembahkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, pujian kami menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Walaupun keadaan kami terbatas hari-hari ini, namun kami percaya kuasa yang tidak terbatas itu hadir bersama-sama dengan kami. Engkau yang memimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja, berkarya bagi kami. Kami percaya ada kuasa dalam puji-pujian, ada kuasa dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, percaya bahwa Dia adalah sobat yang setia. Dia ada dalam setiap musim hidup kita. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah meninggalkan diriku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, haleluya. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, haleluya, puji Tuhan. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya harta yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dia lebih dari segala-galanya. Dia Allah yang setia. Dia sahabat saya dan saudara. Puji Tuhan. Nama Yesus yang akan menghibur kita. Manusia yang ada di sekitar kita terbatas, namun kita punya Tuhan yang besar. Dia Allah yang dahsyat. Dia penuh dengan belas kasihan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan berbicara bagi kita pagi hari ini.
Firman Tuhan yang akan mengajar kita, memberi kita kekuatan dalam kita menghadapi hari-hari dalam hidup ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kami butuh Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan kami merasakan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di tempat ini, dan Engkau hadir di rumah jemaat Tuhan yang rindu beribadah kepadamu ya Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja bagi kami Tuhan. Puaskan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati ibadah ini ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Allah ini akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami buka hati kami untuk kami dengarkan firman Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, baik yang ibadah Zoom maupun live Facebook. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini, dan Tuhan hadir juga di rumah Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Allah. Saudara buka hati saudara, supaya saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, firman Allah berkata demikian, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Saya ulangi saudara-saudara, Ayub 23 ayat yang ke-10, firman Allah berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan melihat tentang ayat ini, kita lihat bagaimana kehidupan daripada Ayub, bagaimana hidupnya banyak mengalami penderitaan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ayub adalah, kitab Ayub berbicara tentang rahasia penderitaan. Kitab Ayub berbicara bagaimana ujian penderitaan itu ada di dalam kehidupan manusia. Dan juga kitab Ayub berbicara tentang ada berkat melalui penderitaan. Artinya di dalam kehidupan manusia tidak selamanya kita menderita, tidak selamanya kita mengalami kesusahan, tidak selamanya kita mengalami kesulitan. Ada waktunya Tuhan akan memberkati kita, ada waktunya kesusahan itu digantikan dengan berkat Tuhan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adapun tujuan daripada kitab Ayub adalah membahas tentang persoalan bagaimana cara penderitaan itu, bagaimana manusia itu menderita, dan bagaimana Allah begitu adil dan Allah itu penuh kasih karunia menolong dan memberkati. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perhatikan bagaimana profil daripada Ayub. Ayub di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan dia orang yang luar biasa. Kalau kita perhatikan Ayub pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua, dikatakan adapun seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa yang kurang daripada Ayub ini? Dia orang yang saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Dan firman Allah katakan bahwa dia orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dia juga tidak lepas dari penderitaan. Ada waktunya Tuhan mengizinkan iblis datang dalam kehidupannya dan membuat dia begitu menderita.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perhatikan dulu tentang bagaimana iblis itu datang dan membuat Ayub itu menderita. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Menghadap dan datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang kau punyai, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang kupunyai ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Allah katakan bahwa Ayub ini orang yang begitu saleh, orang yang begitu jujur, dia takut akan Tuhan. Iblis pun mengakui bagaimana Ayub ini dia takut akan Tuhan. Dan di dalam percakapan antara iblis dengan Tuhan, iblis katakan di ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa Ayub ini sekalipun ya begitu saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan firman Allah katakan Tuhan memagari hidupnya, Tuhan memagari rumahnya, dan apa yang dikerjakan oleh Ayub dibuat diberkati oleh Tuhan. Dan firman Allah katakan apa yang dia miliki semakin hari semakin bertambah. Karena apa? Karena Tuhan yang memberkati dia, karena Tuhan yang memagari Ayub. Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan, coba ulurkan tanganmu. Tetapi apa yang dia miliki di hadapan Tuhan itu, saudara-saudara, akan dikuasai oleh iblis. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Pagar itu diangkat oleh Tuhan, dan iblis mulai mengecohnya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Iblis mulai menggoncang dia. Anak-anaknya meninggal, harta bendanya habis, saudara-saudara. Dan iblis mendatangkan kesakitan kepada Ayub. Betapa dia menderita, harta bendanya sudah habis, segala yang dia miliki habis. Tetapi saudara-saudara, dia tetap beriman kepada Tuhan. Dan saudara perhatikan, dikatakan istrinya pun datang kepada dia. Dikatakan di ayat yang ke-9, di Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9, dikatakan begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi apa yang jawab Ayub katakan? Ayat 10 pasal yang kedua. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan pagi hari ini bagaimana Ayub ini, dia diizinkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, tetapi dia juga diizinkan Tuhan mengalami penderitaan.
Bahkan istri yang ada di sampingnya berkata kepada Ayub, masih tekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara-saudara, istrinya mungkin melihat begitu berat penderitaan daripada Ayub. Segala sesuatunya sudah habis. Bahkan firman Allah katakan penyakit menggerogoti tubuhnya dari kepala sampai kaki. Borok timbul, luka-luka timbul. Tetapi Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang buruk? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa luar biasa iman daripada Ayub ini. Dan juga teman-teman Ayub datang, konco-konconya datang menghibur Ayub, seakan-akan menghibur Ayub. Tetapi ternyata mereka tidak mendukung Ayub. Mereka datang seakan-akan menghibur, menguatkan, tetapi tidak mendukung Ayub. Yang pada akhirnya Ayub terus begitu menderita. Dan terjadi pemulihan di dalam kehidupan daripada Ayub. Apa kunci pemulihan daripada Ayub? Coba kita perhatikan saudara-saudara. Ayub pasal yang ke-42, kunci pemulihan daripada Ayub. Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Firman Allah katakan begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, saudara-saudara, kunci daripada pemulihan Ayub, ayat yang ke-10 di dalam Ayub pasal 42. Ayub dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa, setelah dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, setelah dia berdoa bagi teman-temannya, setelah dia berdoa kepada Tuhan, dan firman Allah katakan Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Makanya di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 dikatakan, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Dikatakan ayat 23 ayat 10, karena ia tahu, ia di sini adalah Tuhan. Tuhan tahu jalan hidup daripada Ayub. Tuhan tahu jalan hidup saya dan saudara. Kalau saudara dalam keadaan diuji hari-hari ini, kalau saudara dalam keadaan menderita, kalau saudara dalam keadaan pergumulan, Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu persoalan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia hadir, dan firman Allah katakan, seandainya Tuhan memuji saya dan saudara, firman Allah katakan kita akan timbul seperti emas. Tidak selama-lamanya kita menderita, tidak selama-lamanya kita mengalami kesakitan, tidak selama-lamanya kita mengalami kesesakan. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Asalkan apa, saudara-saudara? Mari kita perhatikan Ayub. Dia begitu sabar, dia begitu rendah hati, dia begitu berharap kepada Tuhan. Dan firman Allah katakan, saudara-saudara, aku akan timbul seperti emas. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan dalam terjemahan lain, namun dia tahu segala langkahku, juga dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Tuhan tahu keberadaan kita hari-hari ini. Tuhan tahu keberadaan bangsa kita. Tuhan tahu keadaan Indonesia. Tuhan tahu apa yang saudara alami. Bukan berarti Tuhan itu jauh dari kita.
Kalau Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, berarti ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di balik proses ada berkat yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Tuhan pulihkan Ayub, saudara-saudara. Dikatakan Ayub pasal 42, bagaimana Ayub dipulihkan ketika dia berdoa, meminta doa buat saudara, buat sahabat-sahabatnya. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-11, Ayub 42 ayat 11, kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Ada ucapan syukur. Teman-temannya, saudara-saudaranya yang lama, kenalannya yang lama, yang dulu tidak datang kepada dia ketika dia sudah dipulihkan oleh Tuhan, datang lagi. Dan dikatakan mereka bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan dikatakan, dan perempuan yang pertama diberinya Yemima, yang kedua Kesia, dan ketiga Keren Hapuk. Dan saudara-saudara, Tuhan memulihkan keadaan hidup Ayub. Saya percaya juga Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Tuhan akan pulihkan kita. Tidak selama-lamanya kehidupan kita mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu persoalan yang kita alami. Tuhan tahu, Tuhan hadir, dan Dia akan membuat rencana yang indah di dalam hidup kita. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap proses yang kita alami ada maksud dan rencana Tuhan di balik semuanya itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan saja tokoh Ayub di dalam Alkitab yang mengalami proses. Ada juga Yusuf, dia alami proses juga sebelum dia diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dia dibuang oleh saudara-saudaranya, bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya, bagaimana dia dijadikan budak di tanah Mesir, bagaimana juga dia mengalami fitnahan di Mesir, dia masuk penjara. Tetapi saudara-saudara, ada waktunya Tuhan mengangkat kehidupannya. Saudara-saudara, Tuhan tahu rencana di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin kita mengalami banyak sekali pergumulan, banyak sekali persoalan. Tetapi percayalah, ada rencana Tuhan di balik semuanya. Ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan bagi saya dan saudara. Coba kita lihat saudara-saudara, Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua, kita baca ayat ini saudara-saudara. Ayub 42 ayat yang kedua, firman Allah katakan begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara-saudara, Ayub katakan kepada Tuhan bahwa dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dikatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara-saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan,
Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Firman Allah katakan, Ayub tahu segala jalan Tuhan yang dia sudah alami. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami pergumulan yang berat. Tetapi Ayub berkata bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau tetap berharap sungguh kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, Ayub mengalami persoalan, Ayub mengalami tantangan. Proses juga dialami oleh Yusuf. Dan saudara-saudara, saya percaya hari-hari ini, sekalipun kita mengalami banyak sekali proses tantangan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan ia akan seperti pohon di tepi air yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Di Ayub ini kita perhatikan tidak ada celah sebenarnya Ayub. Dia saleh, tekun, takut Tuhan, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami masalah. Saudara-saudara, Ayub sekali berayub pun dia mengalami masalah, apalagi kita saudara-saudara. Mari kita mau hari-hari ini mau setia kepada Tuhan. Mari kita mau mengandalkan Tuhan. Apalagi yang kita andalkan hari-hari ini. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Apalagi situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini, untuk semakin kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, untuk semakin kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini saudara mengalami proses di dalam hidup saudara, Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, kesulitan, percayalah ada jalan keluar di dalam Tuhan. Percayalah tidak selama-lamanya kita mengalami kesulitan, kesusahan. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat dan Tuhan akan memberkati kita. Sama seperti Ayub ini, dikatakan ada berkat di balik penderitaan. Ada berkat di balik kesusahan yang kita alami, dan bagaimana kita menyingkapi persoalan tantangan ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita mengucap syukur. Bangun pagi kita mengucap syukur. Bangun pagi kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita mulai mengatakan kata-kata positif. Mari kita mulai mengatakan kata-kata yang memberkati. Mari kita memulai mengatakan kata-kata yang membangun iman kita. Kita mulai kata-kata yang menguatkan kita, untuk supaya kita kuat menghadapi tantangan ini. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan. Mungkin pandemi ini akan terus berjalan, berlalu, tetapi saudara-saudara, firman Allah tidak akan pernah berhenti. Firman Allah tidak akan berlalu. Dunia akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berhenti, tidak akan berlalu. Makanya pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap berharap, berpegang
kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara, pagi hari ini ucapkan syukur kepada Tuhan. Minta Tuhan pegang tangan kita. Minta Roh Kudus terus memegang tangan kita. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak sanggup tanpa Tuhan. Makanya mari pagi hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus memegang tangan kita. Roh Kudus menolong kita. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Hanya Roh Kudus, hanya Tuhanlah yang menolong kita. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang beribadah di rumah, mari kita menyembah Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Ayub, orang yang jujur, saleh, tekun, takut akan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan. Dan Ayub menerima penderitaan itu. Dia berkata kepada istrinya, bagaimana kita mau menerima yang baik, kita juga pun akan menerima banyak kesulitan-kesulitan. Mari kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Ayub dalam kesemuanya itu, dia tidak berbuat dosa. Ayub terus datang kepada Tuhan. Dia mengucap syukur dan dia berdoa bagi saudara-saudaranya, bagi teman-teman,
Tuhan katakan, aku tahu jalan hidupku. Seandainya engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Itu yang Ayub katakan. Dia percaya bahwa jalan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang militan, anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Kuatkan iman saudara, teguhkan iman saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi, dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari saya undang Ibu Gembala. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dan Simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, haleluya. Nama yang dimana Yesus namanya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami pada pagi hari ini. Walaupun ada kesukaran, ada kesulitan, namun kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu besar. Waktu Engkau menguji kami, kami timbul seperti emas. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami dalam kami menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Berbelas kasihan atas hidup kami ya Bapa. Kami mau terus memandang kepada Engkau Allah yang besar. Kami mau memandang kepada Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak untuk selama-lamanya kami tinggal dalam kesulitan, tidak untuk selama-lamanya kami menghadapi kesukaran. Kami percaya ada berkat-berkat Tuhan, terkhususnya Tuhan berkat rohani mengalir di dalam kehidupan kami. Biarlah damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan menjadi bagian kami. Pegang terus tangan kami Tuhan dalam kami menjalani hari-hari ini. Kami percaya Engkau melindungi kami kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba Tuhan yang sudah melayani kami pagi hari ini. Berkati kehidupannya, pelayanan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap kami, setiap yang mendengar firman Tuhan
Pada pagi hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman percaya kami Tuhan. Bangkitkan terus kepercayaan kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Sebagai pengumuman, hari Senin sampai hari Sabtu kita ada doa pagi pukul 4.30 di Facebook. Kemudian hari Selasa ada doa malam di grup. Kemudian hari Jumat ada ibadah doa puasa pukul 15.30. Ibadah anak hari Sabtu pukul 4 sore melalui Zoom. Kemudian ibadah remaja pukul 6 dan ibadah raya kita hari Minggu jam 8 pagi. Untuk pengumuman ibadah hari Minggu akan mengikuti informasi selanjutnya akan diadakan di gereja atau masih di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Saudara terus berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, Ibu Christine dan Ferdi sudah dinyatakan sembuh oleh Tuhan. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita terus berdoa juga buat Ibu Gideon, buat adik Mika dan Philip supaya Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, itu saja yang menjadi pengumuman pada pagi hari ini. Kami terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa juga menjalankan protokol kesehatan kemanapun saudara pergi dan berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya pujian, penyembahan, dan firman Allah sudah menguatkan kami. Dan kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Jalan-Mu biarlah Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami beribadah pagi hari ini Tuhan. Setiap keluarga, setiap pribadi yang beribadah bersama-sama dengan kami, baik melalui Zoom meeting maupun Facebook, live Facebook, diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan melindungi kami. Kami percaya perlindungan dari Tuhan. Tuhan kerjakan bagi setiap pribadi dan rumah tangga. Berkati setiap usaha pekerjaan sidang jemaat Tuhan. Tuhan tolong mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Keluarga Bapak Ibu Gideon, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Sutikno, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Rahmat, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkat Allah kiranya turun bagi jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan lindungi mereka sepanjang minggu ini. Tuhan lindungi mereka kemanapun mereka pergi dan berada. Perlindungan dari Tuhan, Tuhan kerjakan. Hindarkan mereka dari malapetaka, kecelakaan, niat orang jahat. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Hindarkan mereka dari sakit, penyakit, virus, bakteri. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya kami ada dalam perlindungan yang dari tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, hamba berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa, kami memberkati Indonesia. Kami memberkati Jawa Timur. Kami memberkati kota Sidoarjo, kota Surabaya, lingkungan di mana kami tinggal. Berkat Allah kiranya turun bagi kami Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit. Mereka yang sakit, yang isolasi mandiri di rumah, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan.
Mereka yang dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Pulihkan Indonesia ya Tuhan. Tuhan tolong, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang terpapar dengan virus ini. Kami percaya Tuhan akan sembuhkan hamba-hambamu. Tuhan akan sembuhkan anak-anak Tuhan. Dan kami percaya kami hidup ada di dalam perlindungan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong Bapak Ibu Wito juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus. Kami bersyukur Ibu Christine, Pak Ibu Ferdi sudah dijamah, sudah disembuhkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Mari kita akan terima berkat. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita terima berkat, kita terima dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima kesembuhan dengan iman. Kita terima mukjizat dengan iman. Kita terima jawaban doa dengan iman. Kita terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati.